Saya kira tadi sudah dijawab terkait mekanisme. Tadi bertanya mengenai tips dan trik. Sebetulnya tidak ada tips dan trik khusus. Menurut saya banyak sekali anak-anak muda dan sosok-sosok di luar sana dan figur-figur yang luar biasa. Ketika kami ke daerah berinteraksi, banyak sekali gagasan dan ide dan luar biasa sekali sebetulnya anak-anak muda kita, dan menurut saya ini adalah platform yang terbaik. Justru pesan saya mungkin mantapkan niat untuk mengabdi bagi rakyat, untuk negara, dan inilah platform yang tepat karena terbuka untuk siapa saja dan tanpa memandang status dan apapun di belakangnya. Terima kasih. Mungkin saya ingin jawaban dari Pak Tuan Guru Bajang. Kalau saya bilang independen, mungkin lebih bagus beliau yang jawab. Terima kasih Pak Hari. Jadi justru menurut saya ini saya tadi menyampaikan mengapresiasi konvensi rakyat ini karena tidak semua punya keberanian untuk membangun satu mekanisme seperti ini. Saya melihat ada ketulusan dari Partai Persatuan Indonesia untuk mencoba menawarkan kepada publik suatu bentuk berpolitik yang lebih akuntabel, yang lebih transparan, dan mudah-mudahan nanti kemudian menghasilkan politik yang lebih berkualitas dan lebih dekat kepada rakyat. Nah, ini semua kan dimulai berpolitik itu dari proses rekrutmen. Dan kita tahu kebijakan-kebijakan penting di negara kita kan diformulasikan di lembaga-lembaga legislatif ya. Nah, karena itu ketika rekrutmen para calon anggota ini diproses ya dengan keterbukaan, independensi, maka mudah-mudahan itu juga nanti melahirkan para anggota legislatif yang betul-betul concernnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya menyampaikan apresiasi terus terang ya kepada Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, karena bersedia untuk membuka diri dan bahkan mengajak saya dan beberapa teman-teman yang memang bukan anggota Partai Persatuan Indonesia, tapi beliau mengajak untuk membuktikan bahwa memang tradisi yang hendak dibangun adalah tradisi yang melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia untuk kemajuan Indonesia. Dan independensi tidak perlu diragukan, Dewan Nasional itu ada, di situ saya diamanahkan untuk menjadi ketua dengan anggota-anggota yang setahu saya insya Allah ya adalah orang-orang yang punya integritas, kredibilitas, kredensial yang bagus. Kami bekerja memastikan bahwa proses ini adalah proses yang sesuai dengan nawaitunya, dengan niat baiknya, diproses dengan baik, mudah-mudahan output dan outcome-nya juga baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Deta ya. Oke, baik. Berikutnya kami persilakan. Silakan. Ya, dengan siapa? Reza. Oke, silakan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Haritanu. Saya Reza dari MNC Portal ingin menanyakan bagaimana nanti bakal calon legislatif yang dihasilkan oleh konvensi rakyat ini benar-benar bisa berpihak pada masyarakat seperti itu. Jadi tidak untuk pribadinya sendiri. Bagaimana sistem yang dibuat oleh mungkin dari Perindo ataupun dari panitia sendiri untuk mengikat gitu bahwa si bacalek ini tuh jangan main-main dengan amanat yang sudah diberikan seperti itu ya. Ya, sekian. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Pasti nanti sebelum adanya proses pencalekan, jadi sudah terpilih, pasti ada fakta integritas yang dilakukan. Kemudian ada pendidikan-pendidikan tertentu yang harus kita berikan, komitmen-komitmen sebelum resmi nanti berkampanye. Jadi tidak serta-merta. Tapi saya harus realistis, di mana-mana pun juga seperti
Memang lapangan mungkin bisa berbeda. Kalau sudah menjadi anggota dewan bisa saja. Mungkin ya ada keinginan tertentu, tapi partai akan tegas. Ya, jadi Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia pasti akan tegas memastikan semua caleg berjuang untuk kepentingan masyarakat di mana yang di dapil yang mereka peroleh suaranya. Itu dari partai akan tegas seperti itu. Ya, jadi yang pertama sebelum resmi mereka berkampanye, mereka harus menandatangani fakta integritas dengan pelatihan-pelatihan. Tapi setelah mereka menjadi anggota dewan, partai akan mengawasi tentunya untuk memastikan bahwa mereka profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menjawab ya Mas ya. Baik, berikutnya kami persilakan. Langsung saja. Oh ya, silakan Mas. Dengan Mas Sabar ya, betul ya? Selamat siang Pak Hari. Pak Hari, ya Pak Hari mau tanya sebentar Pak. Apakah konflik saat ini bisa berdampak pada suara Partai Perindo di pemilu nanti Pak? Makasih Pak. Terima kasih. Bisa berdampak tentunya. Otomatis tadi saya katakan dengan mampu menjaring lebih banyak pilihan, tentu nanti para caleg-caleg itu kan yang terbaik dari yang masuk, yang dijaring melalui proses konvensi ini. Jadi dengan demikian pasti akan meningkatkan perolehan suara daripada Partai Perindo. Jadi ada dua manfaat. Yang ingin berjuang mereka bisa berhasil, kesempatannya terbuka luas bagi siapa saja. Tapi bagi partai besar kemungkinan juga akan meningkatkan suara partai. Karena dalam pemilu ada dua jenis suara, suara partai dan suara caleg yang menjadi total suara perolehan suara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada kesempatan lagi bertanya, silakan. Ya, silakan. Boleh satu lagi? Oh sudah, oke, silakan. Sore Pak Hari, saya Carlos dari MNC Portal. Ingin bertanya Pak, bagaimana menjamin tidak ada politik uang dalam konvensi rakyat? Karena kan kita tahu sistem perpolitikan sekarang masih pragmatis. Terima kasih. Menjamin tidak ada politik uang di dalam prosesnya nanti gitu ya? Ya tentunya itu akan kita awasi. Dan itulah kenapa ada Pak Tuan Guru, ya kan, ada tokoh-tokoh untuk memastikan bahwa tidak ada politik uang di dalam pemilihan nanti siapa yang bakal jadi caleg. Itu saya akan pastikan. Akan diawasi ketat. Baik, sudah menjawab Mas ya? Oke, masih boleh ya, satu lagi ya? Satu lagi, baik, silakan, satu lagi? Oke. Selamat sore Pak Hari, saya Rizky dari MNC Portal juga. Ingin bertanya apakah hasil e-voting adalah satu-satunya ukuran untuk menentukan caleg Perindo? Terima kasih. Hasil voting, saya harus tanya kepada tentunya Dewan Nasional dan Komite Eksekutif, tapi saya pakai logika. Pembobotan itu pasti akan dilakukan nanti. Bukan hanya hasil voting, tapi juga kredensial, latar belakang, kemudian hasil wawancara, ya nanti pembobotannya bagaimana itu tentunya sudah ranahnya komite diawasi oleh Dewan Nasional. Jadi bukan cuma karena voting saja begitu ya, karena voting itu tidak menjamin kualitas juga. Jadi kita harus memastikan kualitas dan jumlah voting yang diperoleh. Mungkin Kang Ferry bisa nambahkan? Terima kasih Pak Hari. Jadi prinsip yang dibangun kan prinsip partisipatif. Kalau prinsip partisipatif berarti mereka para calon anggota, bakal calon anggota legislatif dia berpartisipasi untuk kediriannya dan untuk juga meraih berbagai suara yang memang ada atau berbagai dukungan yang memang ada. Tentunya itu menjadi prinsip yang penting. Nah di kami prinsip yang dipakai adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu yang memang menjadi poin yang sangat penting sehingga ketika misalnya nanti hasilnya sesuai dengan harapan yang memang ada oleh bakal calon tersebut, itu tentunya kami kan ada penilaian-penilaian yang ada. Bahwa kemudian hasil e-voting itu menjadi hal yang sangat penting, itu ya. Karena itulah bagian dari proses demokrasi yang sejatinya demokrasi. Tapi tentunya tadi Pak Hari sampaikan bahwa ini menjadi
penting ketika kita juga harus melihat sisi-sisi kualitatif yang memang ada di masing-masing bakal calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai Persatuan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu para hadirin. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada jawaban-jawaban dari seluruh Bapak dan Ibu yang ada di atas panggung. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ketua Dewan Pembina dan Pengawas Konvensi Rakyat, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat, Bapak Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi, kemudian Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat, Ibu Angela Herliani Tanu Sudibyo, kemudian anggota Dewan Nasional Konvensi Rakyat, ex officio, Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat, Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah, kemudian Ketua Harian Konvensi Rakyat, Bapak Arief Budiman. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan sekali lagi para hadirin, dan tentu ini sekaligus merupakan momentum bersejarah bagi politik Indonesia yang merupakan komitmen bersama dari Partai Perindo melalui Konvensi Rakyat. Mari berkonvensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.